Usai jeda kami hadirkan informasi polemik final lomba cerdas cermat di Pontianak gara-gara keputusan juri. Jadi salah satu sorotan berita utama dalam sepekan. Informasi ini akan kami hadirkan dengan dua sorotan lain usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, pada segmen ini kami akan menghadirkan 3 topik pilihan dalam sepekan terakhir. Mulai dari polemik final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat provinsi di Pontianak yang gara-gara keputusan juri yang tidak konsisten. Kemudian heboh acara nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang dibubarkan. Lalu juga ada sorotan terkait terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang membatasi kerja guru honorer. Kita ke sorotan pertama terlebih dahulu, saudara, mengenai final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat provinsi di Pontianak, Kalimantan Barat yang menuai polemik. Usaha siswa SMA Negeri 1 Pontianak untuk menjuarai Lomba Cerdas Cermat kandas. Bukan karena tidak bisa menjawab pertanyaan, melainkan karena keputusan juri yang dirasa tidak konsisten. Pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 ketika menjawab artikulasi yang Dan jelas, inilah tidak saudara perlu terburu-buru dan kelompok silakan C menghadap kepada dari Dewan SMA Juri. Negeri Ibu 1 mohon maaf. Pontianak terkait pertanyaan pertimbangan dari lembaga mana yang harus diperhatikan DPR terutama dalam memilih anggota BPK. Jawaban dari kelompok C ini dinilai salah oleh Dewan Juri dan diberi poin -5. Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin. Disinilah saudara polemik dimulai. Ketika Regu B memberikan jawaban yang sama, justru dibenarkan oleh juri. Salah satu peserta, siswa dari grup C SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan protes kepada Dewan Juri karena mendapat nilai -5. Padahal jawaban yang diberikan sama. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan Regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Mendapatkan protes dari peserta, juri cerdas cermat bergeming. Ia mengklaim bahwa jawaban peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak kurang tepat. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Saudara, dua juri yakni Indri Wahyuni dan Diastasita dikritik karena memiliki penilaian tak cermat sebagai juri. Bayangkan, setelah berbulan-bulan para siswa meluangkan waktu untuk mempersiapkan lomba, perjuangannya kandas. Bukan karena tidak bisa menjawab, tapi karena keputusan yang dirasa tidak adil. Meski harus menelan kekecewaan karena kehilangan poin saat cerdas cermat,
tak membuat para peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak patah semangat. Mereka justru mendapat dukungan dari publik, apalagi keberanian dari sosok Josefa Alexandra. Saya dan tim sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming. Jadi dari saya dan tim berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan aspirasi positifnya kepada kami. Semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi kami untuk bisa berkembang dan maju lagi ke depannya. Pimpinan MPR RI menyampaikan permohonan maaf terbuka. MPR menyebut telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC. MPR pun bakal menggelar ulang final lomba cerdas cermat dengan juri independen. Namun, SMA Negeri 1 Pontianak menyatakan tidak akan mengikuti lomba cerdas cermat ulang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan menuntut kejelasan terkait hasil dari poin-poin yang dipersoalkan. Kita ke berita pilihan selanjutnya, Saudara. Film Pesta Babi banyak menarik perhatian akhir-akhir ini. Dari kampus hingga Karang Taruna, warga berbondong-bondong untuk menggelar nobar atau nonton bareng. Namun ternyata acara nobar film Pesta Babi banyak yang dibubarkan. Sejak 27 April 2026, hanya dengan mengumpulkan 10 orang, masyarakat sudah bisa menggelar nobar. Film tersebut dikirim dan diputar di kampus-kampus serta komunitas. Di Padang dan Palu, gelaran nonton bareng diikuti oleh ratusan orang. Siapapun mereka memakai salib ini. Namun pemutaran film Pesta Babi tidak selalu mulus di sejumlah daerah. Film dokumenter ini mengalami penolakan dan dibubarkan. Tidak usah ditonton. Di Universitas Mataram, Saudara, gelaran nonton bareng dibubarkan sebelum film ini diputar. Puluhan satuan pengamanan berjajar menutupi layar proyektor. Pihak rektorat melarang kegiatan nonton bareng film Pesta Babi dengan alasan menjaga kondusivitas. Di Benteng Oranye Ternate, Maluku Utara, kegiatan serupa juga dibubarkan. Pembubaran nobar dan diskusi dipimpin langsung oleh Dandim 1501 Ternate. Acara ini dinilai mengangkat isu sensitif dan berpotensi untuk memicu konflik di kalangan masyarakat. Respons pembubaran kegiatan nobar di beberapa daerah oleh aparat, pemerintah menegaskan tidak pernah melarang nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi. Menteri Yusril Iza Mahendra menyatakan tidak ada arahan dari pemerintah untuk membubarkan acara tersebut. Melalui keterangan tertulis, Saudara, Yusril Iza Mahendra menyatakan tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif aja. Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat. Kita beralih ke topik yang terakhir, Saudara. Bak disambar petir, para guru honorer syok bukan kepalang. Pengabdian guru non-ASN atau honorer di sekolah negeri resmi dibatasi hingga 31 Desember 2026 setelah terbitnya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Di Lebak, Banten, Saudara, Ali Ruyani, guru honorer di SD Negeri 1 Jayasari, harus berjuang menuju tempatnya mengajar. Jarak 30 km dengan medan yang sulit ditempuhnya setiap hari. Selama 14 tahun mengabdi, baru 3 tahun terakhir, Ali menerima honor sebesar Rp750.000 per bulan. Untuk memenuhi biaya hidup istri dan 4 anak, Ali harus kerja serabutan, mulai dari jadi ojek pengantar makanan
hingga mencari dan jual rumput Rp10.000 per karung demi menyambung hidup. Di P3K ataupun PNS gitu ya. Nah, seperti itu besar harapan. Ketika mungkin tidak ada tidak terekrut ataupun tidak lulus, itu mungkin sudah jadi bagian nasib pribadi saya. Kalau khawatir sudah barang pasti, sudah tentu pasti khawatir. Saudara, perjuangan sebagai guru honorer juga dijalani oleh Nur Huda Aprianto, 23 tahun. Ia menjalani peran sebagai guru seni di SD Negeri 1 Bojong, Banyumas, Jawa Tengah. Honor yang diterimanya hanya Rp600.000 per bulan. Penghasilan itu tadi, saudara, harus dibagi untuk biaya kuliah dan membantu perekonomian orang tuanya. Selesai mengajar, Nur Huda berjualan nasi goreng di depan rumah hingga malam hari. Dan dari usaha kecilnya, ia meraih keuntungan sekitar Rp80.000 per hari. Mungkin ketika kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang lumayan banyak, terus kebutuhan sehari-hari juga naik, dan gaji saya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga saya harus memutar otak bagaimana caranya tetap bisa bertahan. Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang membatasi masa kerja hingga 31 Desember 2026 membuat resah para guru honorer. Mereka hanya bisa pasrah di tengah kecemasan ini. Mendikdasmen menyatakan tengah menyiapkan skema penyerapan bagi guru non-ASN. Dan saudara, demikian 3 sorotan dalam berita utama sepekan terakhir ini. Nantikan topik-topik pilihan menarik lainnya hanya di berita utama. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai kecelakaan kereta barang dan bus penumpang di pusat kota Bangkok, Thailand. 8 orang tewas.